إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Marhaban bikunna ayatuhul ummahat. Selamat datang di kajian kitab Tazkiyatun Nufus atau Tazkiyatun Nafs, kumpulan dari karya atau tulisan-tulisan Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang berkaitan dengan Tazkiyatun Nufus. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan dari halaman ketiga dari kitab tersebut, masih berkisaran masalah ikhlas dan niat. Kali ini kita akan bahas potongan atau penjelasan terhadap potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hijrah dan niatan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia akan dapat atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Maka hijrahnya itu sesuai dengan tujuannya, tujuan hijrahnya, sesuai dengan tujuannya. Maka dikatakan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah dengan maknanya, oleh karena itu para fuqaha, yaitu para ulama fiqih, mereka menjelaskan perbedaan antara orang yang bermaksiat lantaran dia bepergian dengan orang yang bermaksiat dalam perjalanannya. Jadi ada perbedaan antara orang yang pergi karena ingin maksiat dengan orang yang bermaksiat di perjalanannya. Ya, bagaimana pandangan para ahli fikih? Begini, jika seseorang bepergian untuk sesuatu yang diperbolehkan seperti haji, umrah, jihad, hal yang diperbolehkan dalam Islam, baik itu hal yang diwajibkan, hal yang dianjurkan atau hal yang diperbolehkan, maka diperbolehkan baginya dalam safarnya mengqasar salat dan tidak berpuasa. Ini berdasarkan ijma ulama mazhab yang 4. Ya, meskipun dia melakukan maksiat dalam perjalanannya. Ya, itu diperhatikan baik-baik Ibu ya. Jadi kalau seseorang dia safar, bepergian safar ya, dan batasan safar itu dengan jarak 88 km minimal. Itu jarak minimal disebutnya suatu perjalanan sebagai safar yang membolehkannya untuk mengamalkan keringanan dan rukhsah syar'i seperti qasar, jama' salat
dan tidak berpuasa, tidak wajib sholat berjamaah bagi laki-laki, bahkan tidak wajib Jumatan, yaitu jika jarak tempuhannya minimal 88 km. Oke. Nah, kalau niatan safar dia untuk hal yang wajib atau hal yang sunnah atau hal yang boleh, maka diperbolehkan baginya untuk meringkas sholat zuhur 2, asar 2, isya 2. Dan boleh tidak puasa Ramadan jika safarnya di bulan Ramadan. Gimana ibu-ibu? Paham, Bu? Walaupun ketika dia safar dia melakukan maksiat, maka tetap boleh melakukan qasar salat dan boleh tidak berpuasa, karena niatan atau sebab safarnya itu sebab yang tidak melanggar syar'i. Adapun jika ia melakukan maksiat lantaran dia bepergian, yaitu maksudnya adalah dia safar atau bepergian karena memang tujuannya maksiat, seperti membegal, atau pengen dugem di Surabaya, atau pengen ngapel wakuncar di Bandung, ya, atau pasti tahu wakuncar, Bu, ya? Wakuncar, Bu? Hah? Tahu wakuncar, Bu? Enggak tahu? Tahu enggak, Bu? Saya enggak tahu, masa ibu-ibu tahu? Jadi wakuncar misalnya di Bandung, ya. Nah, di sini kan maksiat, tujuannya dia ke Bandung buat maksiat. Maka bolehkah dia melakukan rukhsah keringanan seperti tidak puasa Ramadan? Bolehkah dia melakukan keringanan seperti meringkas sholat zuhur, asar, dan isya? Ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa tidak boleh baginya mengqasar sholat, tidak boleh baginya tidak puasa, harus puasa Ramadan. Sementara Imam Abu Hanifah membolehkan dia untuk menerapkan rukhsah dalam safar maksiatnya itu. Karena Nabi SAW menyebutkan safar ini, maka dapat diketahui bahwa yang beliau maksudkan adalah jenis amal perbuatan secara mutlak dan bukan perbuatan itu sendiri yang merupakan qurbah, mendekatkan diri pada Allah seperti salat dan siam. Yang beliau maksudkanlah jenis niat. Dengan demikian maka jelaslah sabda beliau, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niat. Itu termasuk yang Allah berikan kepada beliau secara khusus berupa jawami'ul kalim, yaitu ucapan yang singkat tapi syarat dengan makna, sebagaimana kata Nabi SAW, bu'ithtu bijawami'il kalim, aku diutus dengan kalimat-kalimat ucapan yang singkat namun syarat dengan makna. Nah, di sini kembali tadi saya bahas, karena ini agak berat bahasanya, tapi saya jelaskan supaya lebih jelas insyaallah. Jadi, Bu, namanya orang safar itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tujuan atau sebab safarnya itu apakah pertama, sebab safarnya adalah suatu hal yang tidak melanggar syariat. Ya. Safar model kedua, safar yang sebab atau niatannya itu pelanggaran terhadap syariat. Oke, bisa dibedakan Ibu-ibu? Yang pertama kan enggak melanggar syariat. Misalnya ibu mau safar bersama suami untuk menjenguk orang tua yang sakit di Kalimantan, ini safar. Ini safar, ya. Taib, lebih enggak dari 88 km? Wah, lebih. Walaupun naik pesawat. Ya, enggak nyampe misalnya ke Kalimantan, misal ke Banjarmasin berapa ya? Saya enggak tahu juga itu. Anggap 1,5 jam misal atau berapa gitu kan? Misalnya. Nah, ini safar. Apakah ini safar maksiat? Bukan. Ini malah justru hal yang dianjurkan. Safar untuk menjenguk orang tua yang sakit dengan mahram. Taib, dengan mahram. Maka ketika ibu ya melakukan safar itu dengan suami atau mahram, bolehkah ibu tidak puasa Ramadan pas di bulan Ramadan? Boleh? Boleh. Boleh enggak salat zuhur di qasar 2 rakaat
asar 2 rakaat boleh? Boleh. Karena safarnya safar yang bukan maksiat, bukan tujuan maksiat. Oke? Baik. Sekarang ada safar yang kedua. Ada safar yang kedua. Yaitu ibu safar ke Kalimantan. Namun sendiri tanpa mahram dengan tujuan apa? Untuk menjenguk orang tua yang sakit. Menjenguk orang tua yang sakit itu ibadah bagus. Namun ibu safar tanpa mahram. Pertanyaan saya, boleh enggak ibu sholat di qasar? Saya kasih waktu sampai jam 10:15. Boleh enggak, Bu? Boleh? Ada enggak? Saya pengen ada yang jawab enggak boleh, Bu. Ayo, tolong ada yang jawab enggak boleh dong, biar bisa saya salahin. Ayo. Enggak, salah. Yang benar adalah yang boleh. Boleh mengqasar salat. Dan dia safarnya tanpa mahram itu di bulan puasa. Boleh enggak dia tidak puasa? Boleh. Boleh. Oke, itu kasus kedua ya. Jadi beda kan? Kasus kedua. Sama-sama boleh ya, oke. Kemudian kasus ketiga. Ibu safar ke Bandung untuk menghadiri konser. Dan ibu safar dengan mahram. Pertanyaan saya, bolehkah ibu mengqasar salat ketika safar itu? Ayo dong, Bu. Boleh enggak? Kok tidak semua? Tolong ada yang jawab boleh biar saya salahin. Jawabannya adalah tidak boleh. Boleh enggak tidak puasa Ramadan? Harus puasa Ramadan. Oke? Baik. Kasus keempat. Seorang pasangan suami istri yang baru nikah di tanggal 30 Sya'ban. 30 Sya'ban, Bu. Berarti besoknya tanggal 1 Ramadan. Dan nikahnya tanggal 30 Sya'ban. Besoknya langsung Ramadan. Nah, maka begitulah ya. Apalagi gejolak jiwa muda. Di siang hari Ramadan mereka pasutri ini gelagapan. Karena merasakan sensasinya menikah atau pasutri muda baru pengantin baru. Maka siang di bulan Ramadan kebingungan mau melakukan hubungan pasutri tapi ini lagi puasa Ramadan. Akhirnya sang suami bilang ke istrinya, sayang, gimana kalau kita safar yuk ke Bandung biar boleh disensor ya. Maka kata istrinya, emang boleh bang? Ya pokoknya kan safar kan boleh. Kalau safar kan kita nggak wajib puasa Ramadan. Akhirnya mereka pun safar naik kereta parahyangan, kemudian pergi ke Bandung untuk dengan maksud untuk wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaannya, apakah boleh dia qasar? Ayo, Bu. Ayo. Tidak boleh? Tolong ada yang jawab boleh. Apakah dia wajib puasa Ramadan? Wajib. Baik. Oke, sekarang paham ya di sini ya. Kasus pertama tadi diingat-ingat deh. Kenapa? Ke Kalimantan, ziarah, apa jenguk orang tua yang sakit dan dengan mahram. Ini kan safar ketaatan, niatnya taat, oke? Boleh ya? Dapat rukhsah, dapat keringanan, oke. Yang kedua, safar karena ketaatan namun pas lagi safar maksiat. Apa maksiatnya? Enggak pakai mahram. Niatan safarnya baik enggak? Baik. Walaupun di tengah safar itu salah, maksiat tanpa mahram, atau di tengah safar dengerin dangdut, atau di tengah safar main gapleh misalnya. Masa ibu-ibu main gapleh kan? Tapi anggaplah ya. Nah, apakah boleh dapat rukhsah dia? Dapat rukhsah. Gitu ya. Yang ketiga dan keempat, kenapa enggak dapat keringanan? Karena yang ketiga
niatan safarnya apa? Maksiat untuk nonton konser. Ya. Kecuali kalau konser soang. Nah, ini konser band. Musik. Nah, maksiat. Berarti kalau tujuannya itu walaupun pas lagi safar zikir dia, tapi tujuannya itu maka tapi nggak mungkin juga dia mau safar demi konser pas lagi safarnya zikir, itu kontras. Tapi anggaplah begitu. Apakah dia boleh tidak puasa? Tetap wajib puasa. Kenapa? Karena amalan tergantung niatnya. Karena niat dan tujuannya dia maksiat, maka dia nggak dapat keringanan itu. Oke? Yang keempat kasusnya, apakah hubungan suami istri itu maksiat, Bu? Enggak, loh. Kok nggak boleh? Kan dia suami istri ke Bandung untuk nyewa hotel supaya nggak bisa puasa supaya boleh dapat keringanan puasa Ramadan, dan dia bisa melakukan hubungan suami istri di siang hari. Kok nggak boleh, Bu? Ayo, paham nggak, Bu? Kok nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena memang pasangan suami istri untuk bercampur itu bukan maksiat, tetapi ini adalah namanya hilah. Hilah itu artinya berkelit atau melakukan dalih supaya enggak terkena beban syariat, maka ini enggak boleh. Ini termasuk maksiat juga, maka enggak boleh. Oke Bu ya. Seperti orang safar supaya bisa makan. Nah, ini enggak. Safar supaya bisa enggak puasa. Nah, maka enggak. Begitu juga dengan orang safar supaya bisa sholat 2 rakaat doang zuhur. Nah, ini aneh lagi nih. Kenapa Pak safar? Saya nggak ada tujuan sih, saya cuma pengen sholat zuhur 2 rakaat aja buat saya. Enggak, ini aneh ini orang. Maka enggak, yang seperti ini adalah hilah, yaitu memanipulasi atau membelokkan delik atau berdalih supaya tidak terbebani kewajiban syariat. Sampai sini paham Bu ya? Maka safar ketaatan atau safar yang boleh, walaupun dia maksiat di safarnya itu, maka dia dapat keringanan. Adapun safar dengan tujuan haram, walaupun pada saat safar dia baik-baik saja, tetap enggak boleh dapat keringanan. Karena apa? Karena niatan itu membedakan antara yang safar karena tujuan baik dengan yang safar karena tujuan maksiat. Sampai sini apakah ibu-ibu paham? Alhamdulillah paham. Bu, maaf untuk hari ini saya hanya bisa sampai jam 10:30 atau lewat dikit karena saya harus ke SCBD setelah ini langsung. Jadi mohon dimaklumi. Ya. Begitu ya Bu ya. Baik, kita lanjut. Hadis niatan ini adalah hadis yang paling ringkas tetapi syarat dengan makna di antara hadis-hadis singkat lainnya. Karena setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, baik ataupun buruk, tergantung pada apa yang dia niatkan. Jika dia bermaksud baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Dan jika dia bermaksud buruk, maka dia pun akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Jadi hati itu sangat penting perannya untuk menstatuskan amalannya. Ya. Apa status amalannya? Ikhlas atau tidak? Lillahi ta'ala atau tidak? Baik atau buruk? Itu tergantung pada niatannya. Lafal niat sebagaimana dimaksudkan oleh para ulama ada 2 macam. Pertama, terkadang mereka memaksudkan lafal niat untuk membedakan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya, antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Jadi lafal niat maksudnya lafal niat di sini bukan mengucapkan niat, bukan, yaitu niatan. Ya. Apa tujuan niatan itu ada 2 macam. Gini aja, ringkasnya lebih mudah lah dari bahasa saya. Gini Bu, ini agak susah kalimatnya untuk dipahami umum. Begini Bu, niatan dalam hati nih itu ada 2 poros gitu loh. Ya, Ibu di sana Bu. Oh, ada 2 poros. Yang pertama, dia niatan
untuk membedakan antara amalan. Satu. Yang kedua, dia niatan tujuannya untuk apa? Untuk siapa? Gitu loh, Bu. Ya, bisa paham nggak, Bu? Paham, Pak? Atau saya bahasakan lagi, saya rekonstruksi lagi ya, ulang. Kosongkan pikiran, Bu. Kosongkan pikiran. Ya. Duduk dengan tenang, tegak, pejamkan mata. Poros niatan itu ada dua. Yang pertama, lillahi atau tidak. Untuk Allah atau bukan. Itu satu ya. Yang kedua, untuk membedakan antar amalan. Dah gitu, simpelnya gitu. Saya ulangi. Kalau kita melakukan suatu amalan nih, namanya niatan, ada dua poros. Poros pertama, untuk Allah atau tidak. Ini berkaitan dengan tauhid atau syirik. Gitu ya. Poros kedua, ini amalan apa gitu loh. Niatan ini amalan sebagai amalan apa nih? Wajib atau sunnah? Itulah. Dengan contoh insya Allah paham. Sekarang Ibu misalnya sholat. Ya, sholat. Di kajian ini sholat. Tahiyatul masjid. Oke. Ketika sholat, kan 2 rakaat nih. Wajib nggak kita itu kalau sholat untuk menghadirkan hati ini lillahi ta'ala? Wajib nggak, Bu? Wajib. Ini poros yang keberapa? Satu atau yang kedua? Pertama, ini yang nanti disebut ikhlas atau syirik. Tauhid atau syirik ini sini. Kalau misalnya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid supaya dilihat sama umat lain, bukan karena Allah, supaya lihat gua ini alim, misal saja. Maka ini pelanggaran dalam niatan poros pertama. Berarti syirik gitu loh. Gimana ibu-ibu? Paham, Bu? Nah, oke. Yang contoh lain. Ibu ngasih sayur lodeh ke tetangga dengan baskomnya. Ya. Baksomi dipinjam maksudnya, bukan baksomi juga dikasih, enggak, nanti balikin. Ketika ibu, Bu, nih sayur lodeh ke tetangga, ibu-ibu juga. Nah, poros pertama, untuk apa nih ngasih? Apakah untuk mencari ridha Allah? Ada gak niatan itu? Maksudnya kan Allah merintahkan kita, Allah dan Rasul merintahkan kita untuk berbuat baik pada tetangga gitu loh. Maka saya amalkan ini niatannya lillahi ta'ala gitu. Oke. Atau niatannya sebenarnya bukan untuk Allah, melainkan untuk dapat feedback. Minimal bintang 5. Ya. Feedback. Ini Bu, sama baskomnya gede. Sayur lodeh, sayur. Tapi lebih banyak airnya dibandingkan komposisinya. Yang penting gede supaya nanti dibalikin dapat sebaskom juga gitu kan. Karena kalau pakai mangkok kecil doang nanti balikinnya mangkok kecil lagi. Tapi balikinnya potongan bolu lagi gitu kan. Maka pakai baskom. Sampai rumah ntar berharap-harap mudah-mudahan besok dibalikin tuh baskom sop iga gitu kan. Iya. Berarti ini kan niatan dia untuk beramal. Porosnya yang pertama berarti bukan lillahi ta'ala, melainkan supaya dapat feedback. Nah, kalau niatannya kayak gitu berarti kan dia gak ikhlas. Gitu ya. Bukan lillahi ta'ala. Kalaupun ada sisi lillahi ta'alanya tapi lebih banyak niatan mendapatkan feedback dari yang diberi, maka ini juga disebut ikhlas karena niatan tidak ikhlasnya lebih besar daripada ikhlasnya. Besok kemudian balik tuh dandang apa tadi? Baskom bersih.
Dibalikin sama tuh tetangga. Nih Bu, nih Masya Allah nih saya balikin ya baskom yang kemarin. Alhamdulillah udah saya cuci gitu. Apa yang ada di hati kemudian? Geram nggak? Geram karena nggak ikhlas. Gitu ya Bu ya. Oke, sampai sini paham Bu ya yang ini ya. Yang poros pertama niatan itu kaitannya dengan tauhid atau syirik, tauhid atau dunia gitu loh. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Kami memberi kalian makan untuk mencari wajah Allah. Kami tidak menginginkan balasan darimu, bukan itu yang kami harapkan, bukan pula kalimat syukur darimu. Gitu. Itu baru ikhlas. Gitu ya. Jadi tidak mencari timbal balik, bukan itu yang dicari. Tapi kalau dapat timbal balik yang baik, alhamdulillah gitu loh. Gitu ya. Ini poros pertama niatan. Poros kedua dari niatan untuk mentamyiz al-a'mal, membedakan amalan satu dengan lainnya. Gitu ya. Contoh nih. Ibu ketika datang ke majelis ini tiba-tiba sholat, karena kan baru datang ke masjid kan, sholat 2 rakaat selesai, tambah lagi 2 rakaat. Oke, berarti berapa Bu? Ayo Bu, berapa Bu? 4. Dengan 2 kali salam, pisah 2 rakaat selesai, 2 rakaat kemudian. Terus umat yang lain nanya, kok lama tadi sholatnya sampai 2 kali 4 gitu, 4 rakaat, 2. Oh, iya 2. Emang tuh sholat apaan Yang pertama, 2 rakaat pertama saya niatkan sholat tahiyatul masjid. Sunnah enggak? Sunnah. Yang 2 rakaat berikutnya setelah itu selesai, 2 rakaat berikutnya saya niatkan sholat apa? Duha. 2 rakaat. Paham enggak di sini, Bu? Ini namanya fungsi niatan poros kedua, yaitu membedakan antara satu amalan dengan amalan lainnya walaupun sama 2 rakaat, gerakannya sama, formatnya sama, tetapi yang beda apa sekarang? Niatannya. Dari segi apa? Dari segi perbedaan jenis amalan atau macam amalan, dari segi hukumnya atau macam amalannya. Dua-duanya sama-sama sunnah, tetapi ini amalan sholat tahiyatul masjid, ini amalan sholat duha. Itu sholat yang berbeda, walaupun bisa digabung, tapi ibu ini pengen ngebedain. Sampai sini paham ibu-ibu? Iya itu. Nah sekarang misalnya ibu punya zakat, dana zakat, zakat mal dari sekian juta yang telah, dari ratusan juta yang ibu akhirnya dikonversikan 2,5%-nya. Oh ternyata saya harus zakat sekarang 5 juta. Ini harta zakat yang harus saya tunaikan ke fakir miskin atau ke mustahik orang yang berhak. Maka kemudian dia datang ke fakir miskin yang dikenal. Assalamualaikum, gitu kan? Waalaikumsalam. Oh, jawab salamnya aja udah ketahuan miskinnya, gitu kan? Waalaikumsalam. Ya. Bu, ini ada dari saya 5 juta. Tapi ini saya tambahin, Bu, 2 juta. 7 juta buat ibu. Masya Allah. Ya. Ibunya langsung suaranya tadi waalaikumsalam. Alhamdulillah kata ibunya sekarang. Udah beda suaranya karena udah ada duit ya. Alhamdulillah Neng, Masya Allah berkah ya Neng gitu. Nah sekarang lihat 5 juta yang pertama dengan 2 juta yang kedua. Atau enggak, buat ibu bukan 7 juta ya. Ulang dari awal. Bu ini ada 5 juta. Alhamdulillah Neng kata dia. Saya tambahin Bu 5 juta lagi. Alhamdulillah kata bapak, kata ibunya itu. Langsung itu tambahin lagi 1 kali 5 juta, makin tinggi itu soalnya. Nah, 10 juta sok. 5 juta pertama niatannya apa? Zakat. Wajib enggak? Wajib. 5 juta kedua apa? Sedekah. Wajib atau sunnah? Sunnah. Membedakan antara 2 amalan. Itu niatan. Sama-sama 5 juta, 5 juta. Tapi karena niatannya berbeda, maka
dari Allah Azza wa Jalla juga berbeda pahalanya. Sampai sini paham Bu ya? Itu fungsinya niat. Jadi fungsi niat itu ada dua poros. Yang pertama membedakan antara lillahi ta'ala atau bukan. Itu dari segi ke Allahnya gitu loh. Tapi dari segi ibadahnya, zat ibadahnya itu untuk membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Atau antara yang sunnah beda antara amal ini dengan amal ini padahal sama-sama formatnya. Begitu Bu ya. Taiblah di sini lafal niat tulisannya, tapi sebenarnya bukan itu maksudnya, bukan lafal niat melafalkan dengan lisan, bukan, tetapi jenis atau macam niatan ya. Yang pertama pembicaraan mereka mengenai niat. Apakah niat merupakan syarat dalam taharah? Dan apakah disyaratkan menentukan dan melakukannya sejak malam hari ketika puasa? Dan jika dia berniat untuk bersuci untuk hal yang sunnah, apakah sah baginya melaksanakan yang wajib ataukah dalam salat harus ditentukan niatnya? Wah, ini masalah fikih yang nanti pembahasannya enggak sekarang Ibu-ibu. Ya. Yang kedua, seperti membedakan antara mengikhlaskan amal perbuatan karena Allah dengan orang yang riya dan sum'ah. Nah, ini tadi poros pertama. Kita jadikan poros pertama ya, tentang ikhlas. Lillahi ta'ala atau riya. Lillahi ta'ala atau dunia. Ya, sebagaimana para sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW perihal seorang laki-laki yang berperang dengan penuh keberanian agar ia dilihat oleh orang lain. Apakah itu termasuk jihad fisabilillah? Yaitu orang yang jihad karena apa? Cuman pengen dilihat. Apakah itu jihad fisabilillah? Maka beliau bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah." Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka itulah yang berperang disebut berperang fi sabilillah. Itu yang disebut ikhlas. Itu yang disebut niatannya ikhlas. Karena lillahi ta'ala. Ini poros yang pertama sebenarnya. Lillahi ta'ala atau bukan. Ada orang perang tuh karena pengen dilihat. Ada orang perang karena pengen dianggap berani. Ada orang perang karena nanti dia tahu kalau dia mati maka akan tercantum namanya di kuburnya dan juga di piagam dan seterusnya. Dianggap sebagai pahlawan negara. Apakah semua itu disebut ikhlas? Tidak, itu semua sum'ah atau riya. Apa bedanya riya dengan sum'ah? Riya itu supaya dilihat. Adapun sum'ah supaya didengar suara atau namanya menjadi diperdengarkan. Ya, menjadi pemberitaan itu sum'ah. Dua-duanya sama-sama syirik. Maka Nabi SAW menafikan itu semua. Enggak benar itu semua. Siapa yang berjuang, berperang karena tujuannya meninggikan agama Allah dan kalimat Allah, maka itu yang disebut fi sabilillah. Ibu-ibu jika ada yang bertanya, siap-siap ya nanti ya. Ini karena sedikit lagi. Hadis ini mencakup untuk semua perbuatan. Niat inilah yang membedakan antara orang yang mengharap ridha Allah dan hari akhir dengan orang yang menghendaki dunia, harta, kedudukan, pujian, sanjungan, dan penghormatan. Beda. Jadi niat yang membedakan antara orang yang mengharap ridha Allah dan keselamatan hari akhir atau pahala di hari akhir. Beda dengan orang yang cuman dunia aja. Tujuan dunia, dia beramal demi dunia. Ngelihat kalung, selawatin aja. Tuh. Ngelihat kalung, lagi di etalase, selawatin. Qomat kamit, selawatan. Ya penjaga tokonya curiga ini, jangan-jangan dia pakai buhul lagi nanti dikira mau nyuri pakai sihir gitu kan. Ya. Ngelihat orang punya mobil, udahlah enggak usah iri, selawatin aja, ntar juga dapat. Jadi selawat itu kan ibadah. Tapi tujuannya supaya apa? Dunia. Beda ini, ya. Kemudian harta. Belajar ilmu agama supaya jadi orang yang berkedudukan di tengah masyarakat, diundang di mana-mana, dipuji, disanjung di mana-mana, dan dia pengen banget di depan namanya ada gelar ust, titik. Ust. Jadi orang-orang ya ust gitu. Ya. Ust gitu panggilannya. Apa artinya ust? Bukan Ustaz Nawawi, bukan. Ust apa artinya? Ustaz, pengen di ustaz. Ya. Atau dia tuh pengen misalnya ke Madinah atau ke Libya karena dia pengen kayak ustadz-ustadznya karena ada akhirnya LC.
Ya, pokoknya kalau ada LC di akhirat tuh kayak dulu tahun-tahun 2000 ya, sebelum 2010 atau sebelum 2015 lah pokoknya, atau sebelum 2020 ya, pokoknya bertahun-tahun dulu itu LC itu ibarat Dr. Andes di tahun 80-an. Ya. Gitu. Kalau di tahun 80-an Dr. Andes itu kan udah 80 90 gitu. Dr. Andes, Bro. Dr. Andes. Gitu dulu ya. Dr. Andes atau Dr. Anda. Kalau sekarang kurang gitu. LC juga sekarang udah mulai berkurang ininya, animo pangkatnya gitu udah kurang. Fulan LC karena udah banyak LC. Harus ada MA. Nah, gitu kan? MA. Ya, muka alim. Ya, gitu. MA. Ya. MA nanti makin banyak gitu kan. Akhirnya ke doktor. Ada tulisan DR. DR LCMA. Masya Allah, perfect. Nggak cukup, Prof. Ya, nggak cukup. Endingnya almarhum. Nah di sini orang kalau nyari dunia, dia kemudian terus jabatan, cari ilmu supaya gelar, supaya ini. Ya itu bukan berarti gelar itu buruk, bukan. Tetapi kalau ilmu agama itu supaya begitu, supaya dianggap, supaya berkedudukan, supaya dipuji, supaya disebut-sebut dengan lisan dan juga telunjuk sebagai doktor, sebagai LC, sebagai ustadz, ini dunia semua gitu. Sanjungan, penghormatan, dunia semua. Makanya salah Bu kalau misalnya kita punya anak di pesantrenin, kamu tuh misalnya harus kamu supaya jadi ustadz fulan. Tuh lihat tuh, dia di mana-mana diundang tablik akbar. Jangan sampai kamu nanti pokoknya nggak boleh, harus jadi ustadz kayak ustadz fulan supaya bisa kemana-mana dihormatin, supaya bisa tablik akbar. Jangan kayak bapak cuma bisa tablik asghar, kecil-kecilan. Kamu harus tablik akbar. Supaya kamu di mana-mana dicium tangannya. Nggak apa-apa, bau dikit nggak apa-apa, yang penting dicium tangannya, dihormatin sama masyarakat. Maka ini orang tua udah niatin supaya anaknya itu riya, sum'ah, ujub, takabur ke depannya. Makanya kalau anak di pesantrenin itu niatannya supaya jadi soleh atau solehah, supaya paham ilmu agama, supaya punya keturunan baik, supaya selamat dunia akhirat. Bukan supaya jadi kayak Ustadz Fulan. Ya, begitu. Jangan cepat takjub dengan pamoritas keustadzan karena ujiannya banyak. Belum tentu anak kita kuat, ya. Begitu. Maka di sini hadis innamal a'malu binniyat menunjukkan bahwa niat di sini adalah al-qasd, yaitu maksud. Meskipun terkadang ada yang berpendapat bahwa keumumannya mengandung kedua makna tersebut. Yaitu untuk siapa dan sebagai apa itu. Jadi porosnya tadi niatan karena dua, untuk siapa amalan ini? Atau untuk apa amalan ini? Untuk Allah atau untuk selain Allah? Itu pertama. Yang kedua, sebagai apa amalan ini? Menunaikan wajib atau sunnah atau duha atau qobliyah atau apa dan seterusnya ya. Jika seseorang ingin Allah dan Rasulnya, menginginkan Allah dan Rasulnya atau mengharapkan perempuan yang dicintainya, maka hal itu tergantung pada niatannya meskipun perbuatannya sama, yaitu berhijrah. Ya begitu. Tapi ada orang niatan menikahi perempuan yang dia cintai karena lillahi ta'ala, itu juga bisa. Karena nikah itu kan ibadah. Gitu, nikah itu ibadah. Atau dia menikah karena menunaikan syariat Allah, menikah dan juga menghindarkan diri dari maksiat atau zina dan semisalnya, maka ini juga lillahi ta'ala gitu loh. Maka Nabi SAW mengatakan, man istata' ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya. Wahai pemuda sekalian, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka nikahlah. Kalau belum bisa, maka ngapain? Puasa. Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu ada obat untuk gejolak syahwat. Lihat, orang ini diperintahkan Rasulullah karena belum mampu nikah, dia puasa. Puasa karena ibadah. Ibadah harus lillahi ta'ala. Tetapi dia juga pengen menahan keduniaannya, menahan gejolaknya gitu loh. Ada sisi keduniaan yang dia dapat, yaitu menahan syahwat
karena Allah Azza wa Jalla. Maka ini menunjukkan bahwasanya seseorang ketika beramal suatu amalan karena untuk tidak bermaksiat karena Allah, maka ini termasuk ikhlas. Maka nikah yang ikhlas itu bukan nikah yang enggak ada mahar, bukan. Ditanya maharnya berapa? Seikhlasnya. Enggak ada mahar, ikhlas. Ya. Termasuk niatan nikah karena ikhlas adalah dia nikah karena menghindari syahwat yang buruk atau menghindari zina dan semisalnya. Begitu. Maka ini ikhlas walaupun orang-orang itu menatapnya dengan penatapan yang buruk misalnya. Tapi keikhlasan itu kan kadang-kadang enggak tersurat di akad. Mana coba dia akad? Saya nikahkan putri saya dengan ikhlas, enggak ada. Saya terima nikahnya dengan ikhlas, enggak ada. Coba ada enggak akad kayak gitu? Ya, sah? Bentar, sebelum sah, ente ikhlas enggak nikahin anak ente? Enggak ada kayak gitu. Ikhlas lillahi ta'ala itu tersirat di hati. Gitu. Ya, begitu. Karena untuk lillahi ta'ala. Dan betapa banyaknya nikah seglamor apapun ternyata enggak ikhlas, dalam artian bukan karena ibadah lillahi ta'ala, melainkan karena ya saya emang pengen nikah, saya suka sama dia, selesai. Ini yang disebut niatannya itu murni untuk perempuan. Apakah ini dosa? Dibilang dosa ya enggak mesti dosa, cuman enggak ada nilai pahalanya. Ya, maka enggak boleh dibilang, "Waduh, saya persiapan nikah itu lelah banget, mudah-mudahan lelah karena lillah." Enggak, ente bukan lillah. Kalau emang lillah, benar-benar dalam hati itu ada keinginan lillahi ta'ala. Kalau enggak ada sama sekali, bukan lillahi ta'ala. Ya begitu ibu-ibu sekalian. Ya, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Apa? Tidak ada? Baik, kita cukup sampai sini Bu ya. Enggak ada Bu? Sepertinya enggak ada ini. Ayo. Boleh nih tanya apa aja, tema apapun enggak apa-apa di luar kajian, di luar tema tidak masalah Bu. Silakan. Jika saya bisa menjawab bismillah insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siap. Untuk masalah safar saya ingin menanyakan, apakah qasar itu berlaku di qada? Apa Bu? Bisa gini, kemarin saya sedang safar, terus niatnya sholat isya itu di qasar. Ya. Tapi qadarullah karena saya minum obat tuh lupa, itu baru ingat besoknya jam 9 pagi. Berarti kan saya harus qada sholat. Jam 9 pagi sudah Masih di tempat sana, masih di sana, belum balik ke tempat asli gitu. Ya. Nah, untuk sholat isya-nya itu kan qada, harus saya qada. Apakah itu masih berlaku di qasar, Ustaz? Ya. Ya, saya paham. Afwan. Terima kasih Bu. Itu Ibu di tempat tujuan berapa lama? Sehari. Oke, Ibu tetap boleh qasar. Qada qasar boleh. Kecuali misal Ibu di sana lebih dari 4 hari dan Ibu sudah tahu, maka qadanya itu normal, enggak qasar 4 rakaat. Kenapa begitu? Karena Ibu dalam keadaan mukim. Paham? Jadi gini Bu, untuk semua ibu-ibu di sini juga, semua yang di sini. Ya. Qasar itu kan 88 km minimal. Ya. Kalau kurang dari itu belum disebut qasar. Nah, ketika Anda tahu bahwasanya Anda akan menetap di lokasi tujuan lebih dari 4 hari, sudah tahu, sudah direncanakan lebih dari 4 hari, maka setelah sampai di tempat tujuan sudah bukan musafir lagi. Jadi safarnya itu cuman di perjalanan. Itu kalau Anda tahu Anda akan menetap di lokasi tujuan lebih dari 4 hari. Menetap di situ 4 hari lebih. Tapi kalau belum tahu berapa hari, enggak jelas, ya, maka sampai lokasi tujuan masih dalam kondisi safar. Atau kurang dari 4 hari
Anda tahu paling saya di situ 2 harian doang. Maka ketika sampai lokasi tujuan, Anda masih berstatus sebagai orang yang safar. Kira-kira paham atau tidak ibu-ibu? Kayaknya jawab pahamnya kurang ikhlas gitu kayak. Enggak boleh. Jadi gini, ibu misalnya, di sini kan lihat, kalau namanya perjalanan 88 km, itu kan jelas ya, di perjalanan itu kan kita tahu ya, itu udah safar lah ya. Namanya di perjalanan kan safar gitu kan, itu jelas. Tapi gimana kalau kita sudah sampai lokasi tujuan? Emang lokasi tujuannya ini rumah emak misalnya, rumah nenek gitu misalnya. Ya. Lihat di sini. Apa yang Anda rencanakan? Seberapa durasi yang Anda rencanakan di situ? Kalau Anda tahu merencanakan lebih dari 4 hari di rumah nenek, maka ketika tiba di rumah nenek, tiba di situ Anda mukim, tidak musafir. Safarnya ketika Anda di jalanan aja. Oke? Nah, ternyata Anda 7 hari di situ kan lebaran kan? 7 hari di rumah nenek, ya. Berarti mukim. Ya. Nah, di hari ke-7 balik lagi ke Bekasi. Nah, itu namanya safar. Misal di mana? Anda kemana? Ke kota apa, Bu? Misalnya ke kota, misalnya ke Yugoslavia misalnya. Subhanallah, jauh banget. Ke Surabaya misalnya. Gak tahu hari ini, duha ini kok saya nyebut Surabaya berapa kali itu. Ke Surabaya misalnya. Mau naik pesawat, mau naik motor, mau mobil, getek atau apapun, mau jalan kaki sekalipun, itu semua safar itu Surabaya. Oke? Karena 7 hari ya udah, berarti dihitung safarnya cuman pas jalan pulang pergi aja, PP-nya aja. Adapun pas di lokasi tujuan itu bukan safar lagi, mukim, maka wajib sholat normal. Kalau tadi kasus ibu ternyata 7 hari dan pada malam harinya ibu harusnya pengennya dikosor, tapi karena ketiduran baru sampai tujuan jam 9 pagi, berarti kan harus dikodok tuh sholat yang tadi malam. Karena ibu dalam pose atau posisi mukim, maka kodoknya kodok normal. Ya, sholat isyanya berapa rakaat? 4 rakaat. Gitu. Kalau misalnya ibu nggak tahu nih, karena nenek lagi sakit, tapi nggak ketahuan kita berapa hari di situ, gitu kan? Nggak ketahuan. Maka selama nggak ketahuan itu belum jelas berapa lama di situ, maka walaupun sampai tempat tujuan itu tetap terhitung sebagai safar karena nggak ketahuan. Nabi SAW itu pernah sampai sebulan itu berperang. Nggak tahu kapan pulang, nggak tahu gimana, itu tetap mengkosor, nggak apa-apa, nggak puasa, nggak apa-apa. Walaupun sebulan, selama nggak ketahui, nggak jelas. Nungguin nenek di rumah sakit, balik lagi, kemudian dan seterusnya, ini nggak tahu kapan ya harusnya, gitu loh. Terus kemudian bilang keluarga ini saya mau pulang nih, nggak tahu kapan pulang, kira-kira kapan ya kita pulang? Nanya ke keluarga bilang tunggu nenek mati dulu baru kita pulang, misalnya. Ya mati kan nggak tahu kapan. Maka ya bahasa kasarnya gitu, walaupun nggak mungkin ngomong kayak gitu, cuman bahasa kasarnya tunggu perkara selesai deh gitu. Ya kan nggak tahu nih kapan selesainya, belum tentu nenek ini wafat, bisa aja kita duluan, kan kita nggak tahu gitu. Nah karena ketidaktahuan ini kapan kita bakal pulang, maka apa? Masih terhitung safar karena nggak ada gambaran kapan gitu. Oke? Nah, oke. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau misalnya kita berjalan dari Jakarta ke Bogor gitu ya Pak Ustadz, itu sholatnya bisa dijamak Pak Ustadz? Bogornya mana dulu? Dan Jakartanya mana dulu? Bukan jarak atau waktu yang perjalanan yang Jarak, Bu. Oh, jarak. Kalau waktu itu nggak bisa fair juga kalau waktu. Ibu dari misalnya seseorang dari daerah Jatiwarna menuju ke Barenang Siang Ngesot, itu 2 hari itu. Di Ciawi Pak Ustadz. Nah Ciawinya saya nggak tahu, tolong ibu ukur aja dari sini ke Ciawi. Terserah ibu mau pakai helikopter lah. Itu dilihat di Google Map berapa, gitu loh. Boleh jamak Pak Ustadz? Enggak, lihat dulu, bukan masalah boleh jamaah atau enggak ibu lihat dulu. Ya apalagi saya, Bu. Ya coba Cikunir Jatiwarna ke Ciawi, itu kan jadi saya yang ini nyariin dah.
Ciawi Bogor. Nggak jauh ini paling. Nih rute dari Mari ke Ciawi. 49 km Bu, aduh kecil Bu itu mah. Bu, masih ada ibunya apa? Udah pergi ya? Belum Bu, itu mah masih 49 km dekat Bu, apalagi ibu naik tol 52 menit doang, ya Allah. Jadi nggak boleh jamak Pak Ustaz? Nah, kalau po jamak ini, nah beda sama qasar Bu ya. Iya, kosor beda. Kalau jamak ini kontekstual, tergantung gitu. Ibu ngerasa sulit nggak di perjalanan itu gitu loh. Ya, misalnya ibu nih, ini kan cuma naik mobil mah 52 menit doang Bu. Nah, tapi gini loh, misalnya mau ke Ciawi, di sana ada urusan banyak nih, ya, Ciawi Bogor. Ibu misalnya naik mobil, numpang gitu atau sama keluarga. Tapi di sini ada potensi ketika sampai sana itu riweh gitu loh. Ada urusan apa, atau macetnya kita nggak tahu gimana. Misalnya, maka ini diperbolehkan jamak. Ya, boleh jamak. Cuma ya secara urf baiknya jangan dijamak. Kalau memang bisa nggak usah jamak. Begitu. Karena jamak ini lebih luas daripada qasar. Kalau jamak itu ketika dikhawatirkan akan mempersulit ya atau nggak ketemu masjid atau gimana maka boleh dijamak di awal. Ketika itu di waktu zuhur misalnya. Ya, tetapi tidak disarankan. Ya, begitu Bu. Sama-sama, afwan. Satu lagi bisa Ustaz? Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang tadi niatan. Ketika kita menyampaikan zakat mal misalnya kepada orang lain, terus apakah kita harus menyampaikan niatan kita bahwa oh ini uang zakat, karena dia bilang harus disampaikan. Apakah harus disampaikan? Kemudian Ya. kedua yang tadi seperti Katanya satu lagi. tapi Ya, isinya dua. Oke, dua. Ya, terus kalau misalnya seperti tadi ini zakat, misalnya 5 juta ya kita zakat 2 juta untuk sedekah. Apakah kita juga harus menyampaikan bahwa ini untuk zakat, ini untuk sedekah, atau yang penting kita memberi, dia nggak perlu tahu ini dan apa gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Ya, cukup sekian. Tidak. Karena amalan tergantung niatannya dan niatan di hati. Tidak harus dilafalkan, tidak harus disebutkan, baik nominal atau jenis atau isi niatan, tidak harus. Kecuali jika dikhawatirkan terjadi fitnah ke depannya, maka boleh ditulis atau diberitahu. Tapi pada asalnya tidak harus. Bahkan kadang-kadang tidak usah. Ya, karena dikhawatirkan orang fakir itu merasa nggak enak. Wah, saya dapat zakat ini, berarti saya dianggap miskin dong. Padahal ya, kadang-kadang nggak enak juga gitu. Bu, ini ada dana zakat dari saya 5 juta. Ini sedekah. Ya itu sah-sah aja. Cuman kadang-kadang orang fakir pun nggak mau difakirin gitu loh. Ya makasih ya Bu. Aduh jangan ngomong-ngomong kayak malu saya diginin gitu loh. Ya, gitu. Apalagi kalau udah ngucapin, nyebutin, terus mensifati lagi. Bu, maaf ini ada dana zakat dari saya. Ibu kan berhak ya karena ibu fakir ya, gitu kan? Ini buat ibu. Ini, aduh, ya, ini namanya nulung tapi mentung, ya. Jadi tidak harus Bu. Bahkan sebaiknya tidak usah. Bahkan sebaiknya tidak usah, kecuali kalau memang ada faktor-faktor lain yang harus memberitakan, ya mungkin untuk membuat orang tahu bahwa kita telah menunaikan zakat sehingga tidak terjadi fitnah. Nah itu mungkin boleh kita sebutkan, maaf Bu, ini yang ini zakat Bu, yang ini sedekah dari saya, supaya ibu tahu nih. Maksudnya tetangga-tetangga kan kadang nuntut saya supaya karena saya kelihatan gimana-gimana disuruh zakat. Ini saya maaf Bu, ini supaya ibu tahu aja kalau saya ini zakat. Saya nggak menyembunyikan harta saya gitu. Kalau emang khawatir fitnah maka boleh ngomong kayak gitu baik-baik.
Ya, tapi tidak harus. Tidak harus. Ya. Sebagaimana kita ngasih anak pun nafkah anak, bapak-bapak nafkahin anak, kan gak harus ngomong. Nah, ini nafkah wajib bapak buat kamu, kan gak ngomong gitu. Ya anaknya, setiap dikasih jajan sama bapak, ibunya juga gitu. Nah, ini ada nafkah wajib dari bapak kamu. Anaknya gimana gitu rasanya? Ya, ya terus kemudian ketika udah nggak yang wajib tertunaikan, ngasih jajan ke anak dari bapaknya bilang, nah ini ada nafkah sunnah dari bapakmu. Kan nggak enak, ya, gitu. Jadi nggak usah diucapkan, nggak apa-apa. Ya Bu ya, seperti dua-duanya kayak gitu. Walaupun sedekah, zakat, sedekah semuanya nggak harus diucapkan, bukan nggak perlu, nggak harus diucapkan. Ya begitu, wallahu a'lam. Ya kita cukup sampai sini, ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.